Itu sih pertanyaan bukan pada Kiai. Kiai optimis terus. Kalau dilihat dari ekonomi, banyak negara itu akan resesi. Tapi alhamdulillah bukan di Indonesia. Kembali lagi di Cahaya At-Thohir. Kita akan berbincang-bincang lagi bersama Gus Muwafiq dan berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens di sini, dari Ibu dan Bapak, silakan. Nah, ya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tel Septiani, usia saya 26 tahun. Saya ingin bertanya, banyaknya prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2023 menjadi tahun yang gelap secara ekonomi. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri dan mengantisipasi kemungkinan tersebut? Sama halnya dengan menyikapi ramalan negatif lainnya. Oke, jadi menghadapi 2023 yang dalam tanda petik gosip-gosipnya tuh gelap gitu ya kira-kira. Nah, gini Gus. Itu sih pertanyaan bukan pada Kiai. Oke, kalau gitu mungkin ada Iya, pendapat ya. Lah kalau Kiai nggak pernah kok mengatakan 2023 itu gelap, enggak. Kiai optimis terus. Ya Gus, Nah ini. gimana Gus? Ada tanggapan nggak Gus Nusron? Monggo. Terima kasih Mbak. Prinsipnya kita optimis. Tidak ada yang gelap. Kalau toh ada yang gelap, kita tidak usah risau dengan kegelapan. Tapi marilah kita nyalakan lilin di tengah kegelapan. Oke, Pak Erik silakan Pak Erik. Jadi alhamdulillah, memang kalau dilihat dari ekonomi, banyak negara itu akan resesi. Tapi alhamdulillah bukan di Indonesia. Di Indonesia kita pertumbuhan ekonominya masih terus naik. Sampai alhamdulillah 2045. Yang penting apa? Yang penting kita harus mulai apa? Bergotong royong. Dimulai dari sekitar kita. Kalau tetangga kita ada yang membutuhkan, kita bantu. Tetangga kita ada yang berjualan, kita beli. Kita harus menghidupkan apa? Ekonomi sekitar kita. Jangan ekonomi dengan orang lain terus. Nah ini yang kita harus bangun, gotong royong sesama kita. Dan insya Allah ekonomi Indonesia tidak gelap. Dan yang paling penting juga mulai menabung. Tadi kita berdoa-doa tapi tabungannya nggak ada. Jadi nggak cukup beli rumah. Nah jadi biasakan juga kalau kita konsumtif yang diperlukan oleh kita. Bukan konsumtif kemewahan yang berlebihan yang tidak malah membebani kita. Tadi Gus bilang dikasih rumah aja bingung bayar listriknya. Nah itu berlebihan. Jadi semua itu ada aturan secukupnya. Jadi jangan takut, Indonesia tidak resesi, ekonomi kita bagus, tapi kita harus terus bergotong royong saling membantu sesama kita. Itu ya. Terima kasih Pak Erik, luar biasa. Oke, makasih Gus, terima kasih. Tampaknya masih ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Erawati dari Majelis Ta'lim Muslimah Asidik. Izin bertanya Pak Ustadz, saya memendam rasa sakit hati di masa lalu. Bagaimana? Wah ini curhat beneran nih, ya lanjut. Bagaimana agar saya bisa move on dalam hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini korban sakit hati Gus, gimana bisa move on Gus? Monggo Gus. Hati ini kan persis kayak memori kan. Yang nggak enak ya kesimpan, yang enak yang kesimpan. Foto jelek ya ada di dalam file, foto cantik ya ada di dalam file. Kan gitu. Jadi maka jangan pernah kemudian manusia hilangkan seluruh yang buruk, yang membuat traumatik. Ya nggak mungkin. Karena baik dan buruk, jelek dan bagus tersimpan di dalam hati. Nah itu agar move on. Itu cuma satu jawabannya, ya nekat. Oke, nekat ya. Nekat untuk tidak mengenang masa
lalu. Nekat aja, udah deh masa lalu udah. Kan gitu, kalau pengen suami lagi, nekat aja, udah. Loh, misalnya gitu loh. Kalau pengen usaha, berangkat aja, nekat aja. Bilang sama Pak Erik, saya nggak boleh takut lagi Pak Erik, saya pengen usaha ini, gimana tipsnya? Lo kan gitu. Nekat aja, lalui masa depan tanpa melihat masa lalu. Bahwa masa lalu adalah bagian dari pembelajaran. Hanya saja memahami masa lalu memang menjadi basic untuk meminang masa depan, itu aja. Oh, mantap. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nana Sumberna. Kebalikan dari orang-orang, saya orangnya kurang ambisius, tidak seperti teman-teman saya di sekitar saya. Apa batasan ambisi dan pasrah? Itu Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang menarik, Gus. Jadi antara ambisi dan pasrah, itu dulu nenek moyang kita suka menggambarkan sebagai gilingan padi. Jadi di dalam gilingan padi itu ada yang ambisi. Apa yang ambisi? Gilingannya, padinya, nyerah aja sudah, ikut aja digiling kayak apa, keluarnya tetap aja beras. Nah, ambisi atau tidak, tapi ketika seorang itu berada dalam lingkungan, dia akan menjadi bagian dari lingkungan itu. Misalnya bekerja di perusahaan, mau ambisi atau tidak, dia bekerja sesuai sistem. Nah, memang ada orang yang memang tipenya nggak ambisius, memang ada. Allah memang menciptakan kadang manusia itu ya santai-santai aja hidupnya. Nah, tapi kalau penjenengan ada di ruang ini, pasti orang yang ambisi, punya ambisi. Ambisi apa? Bersama yang lain, selalu ingin bersama, selalu bergabung, itu juga ambisi. Jadi ambisi itu tidak mesti kemudian sesuatu yang harus selalu berada di paling depan, enggak harus. Ya ambisi itu ya begini-begini sudah ambisi. Gitu kan, ambisius semua manusia ambisius. Cuman kadarnya aja yang memang ada yang enggak terlalu gede karena berada dalam lingkungan yang tidak gede. Tapi kalau dalam lingkungan gede ambisi, dan itu enggak ada masalah kok. Hidup itu seperti itu. Ketika dunia sudah berputar seperti gilingan padi, Anda ambisi atau tidak ketika berada dalam gilingan padi, Anda akan keluar sebagai beras. Tapi kalau kemudian Anda tidak berambisi dan tidak berada dalam lingkungan yang menggiling Anda, maka Anda hanya akan menjadi manusia yang mungkin menjadi diri Anda sendiri. Orang yang tidak ambisius. Makanya bagi orang-orang yang nggak ambisius, dia akan tetap menjadi bagian dari ambisi-ambisi besar ketika berada di tengah ambisi-ambisi besar itu. Itu kan rumus hidup. Kayak gilingan padi aja. Oke, luar biasa, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan untuk Gus Muwafiq. Gus, terima kasih banyak atas wejangan-wejangannya yang saya rasa membuat kita semua semakin sadar, semakin bisa bersyukur dan semakin bisa menikmati hidup dari semua yang dipaparkan. Terima kasih juga kepada Bapak Erick Thohir. Terima kasih juga kepada Gus Nusron atas insight yang diberikan kepada kita, dan saya rasa dalam acara ini kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pengetahuan, tetapi mari kita laksanakan dalam perilaku kita sehari-hari.